Dibandingkan dengan komoditi lainnya, komoditi kelapa sawit Indonesia sangat berkembang pesat di 2 dekade terakhir ini, di mana industri kelapa sawit ini menjadi industri yang menjanjikan bagi perekonomian bangsa, yaitu berkontribusi langsung dalam pendapatan devisa bangsa. Tidak dapat dipungkiri, prospek industri kelapa sawit kini semakin cerah, baik dalam pasar dunia maupun dalam negeri. Sektor ini semakin strategis dan berpeluang besar untuk membangkitkan ekonomi nasional dan tenaga kerja bangsa. Ya, halo, selamat sore. Kita bertemu lagi di acara Zoom meeting. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Andika, Angelica, Siti Kofifa, dan Desi Ratnasari. Yang senangnya, walaupun kita kondisi lockdown oleh karena adanya pandemi COVID, tapi kita tidak habis ide ya untuk mengembangkan mata kuliah perkebunan kelapa sawit khususnya yang Ibu bimbing. Apa konsep dan pola berpikir yang Ibu sampaikan kepada kalian adalah bahwa pembelajaran kelapa sawit ini bukan semata-mata hanya belajar, tetapi adalah jam kegiatan, ya. Bukan membaca tetapi melakukan kegiatan dengan dasar-dasar referensi yang sudah dibaca. Nah, yang kedua, kemandirian untuk merdeka belajar. Kemandirian untuk merdeka belajar ternyata sudah Angelica dan kawan-kawan melakukannya. Sudah pergi ke salah satu industri kelapa sawit, ya, yang nanti Angelica bisa menyampaikan kemana. Dan itu sudah tercapai. Yang kemudian kalian menjadi tim leader, menjadi teamwork yang baik. Yang berikutnya menjadi orang-orang yang kreativitas di dalam penyelenggaraan mata kuliah berkembang menjadi produk-produk ikutan yang lebih baik lagi. Yang tadinya kita hanya membaca, ternyata kalian keluar dari zona nyaman, sehingga kalian pergi bersama-sama dengan teman-teman, dan untuk proses mencari industri kelapa sawit tersebut saja sudah membutuhkan pengalaman-pengalaman kerjasama dengan baik sama teman-teman, ya. Kemudian sudah berani mencari info yang baik. Kemudian sudah pergi ke stakeholder yang kalian butuhkan bahan-bahan yang mau kalian dapatkan, sehingga di situ tidak terasa pengetahuan-pengetahuan yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, dan inovasi-inovasi baru itu menjadi inspirasi, menjadi mahasiswa yang merdeka dalam kreativitasnya, merdeka dalam pemikirannya, dan merdeka mendapatkan inovasi-inovasi baru. Nah, itu adalah pembelajaran yang cukup baik, yang sebelumnya kita hanya di kelas dan dikasih buku, lalu disuruh baca ujian, ya. Nah, ternyata pembelajaran model seperti inilah yang diinginkan pemerintah kita yang namanya sistem merdeka belajar, ya. Nah, walaupun tidak sesempurna bagaimana, tapi kita sudah mencoba, ternyata bisa kok, gitu, ya. Jadi Ibu buka dulu pembukaan kita yang kalian mengambil topik prospek dan permasalahan industri kelapa sawit. Nah, itu keren deh topiknya ya. Gitu. Terima kasih untuk pembukaan ini. Ibu persilakan Angelica dan teman-teman untuk melanjutkannya. Terima kasih. Ya, Bu. Kami dari kelompok 3 ingin berdiskusi dengan Ibu. Kami ada beberapa pertanyaan yang mau kami tanyakan, Bu, tentang prospek dan permasalahan industri kelapa sawit. Untuk pertanyaan pertama akan dibuka oleh Desi. Untuk Desi, dipersilakan. Ya, silakan Desi. Ibu, jadi saya mau bertanya mengenai perkembangan industri sawit sendiri, Bu, di Indonesia. Bagaimana kira-kira pendapat Ibu tentang perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia maupun internasional begitu? Ya, saya senang ya. Jadi kita udah ada dialog ya, bukan monolog lagi gitu. Nah, prospek dan permasalahan industri kelapa sawit ya, kelapa sawit ini sudah berkembang luas 300.000 hektar ya di awal tahun 80 menjadi saat ini 16,1 juta hektar. Itu menurut data yang saya ambil dari Gapki ya. Dengan produksi CPO itu sebesar 40 juta ton. Ya. Perlu disampaikan bahwa pangsa perkebunan
rakyat terus meningkat dan saat ini telah menjadi 52% dari seluruh luas kebun. Tuh bayangin, ya. Jadi potensi dari perkebunan rakyat itu cukup besar, menguasai 52%. Nah, tetapi industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci, ya, kunci bagi perekonomian Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit ada penghasil devisa yang penting, dan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang Indonesia. Kita ketahui prospek ini sangat terus linear, ya, linear positif, terus meningkat karena minyak nabati dari kelapa sawit menguasai paling terbesar pangsa pasar minyak nabati dunia. Karena prospek dari industri kelapa sawit ini adalah bisa memberikan sumber bahan pangan, minuman, kesehatan, kosmetika, obat-obatan, deterjen, oleh dan lain. Dan dia ramah kepada lingkungan dan ramah kepada manusia. Dan kemudian produksi daripada kelapa sawit tadi itu yang cukup besar tadi itu dari minyak nabati lainnya, minyak kedelai, rapeseed, minyak matahari, ya, minyak jagung dan lain-lain, itu kelapa sawit menduduki paling teratas. Mengapa kelapa sawit selain 16, juta hektar tadi, dia ditumbuhi pada daerah tropikal yang setiap saat dia terus-menerus memberikan hasil buah selama 25 tahun sampai dia diremajakan kembali. Tapi kalau minyak-minyak nabati lainnya, dia 1:10. Jadi 1 hektar kelapa sawit itu akan dibuka dengan 10 hektar minyak nabati yang lainnya. Jadi daya saingnya juga semakin hari semakin meningkat. Nah, kemudian kita lihat bahwa sudah ada sekarang namanya bioenergi atau biofuel yang berasal dari B20, B30, B50, B100, bahkan sekarang udah D100. Teknik untuk mencapai itu sudah tercapai dan sudah dicobakan kepada mobil-mobil yang sudah layak dipakai, yang terbaru, ya, mobil Innova dan mobil lain-lain itu sudah dicobakan dan tidak ada kendala dan cukup berhasil. Cuman ada kendalanya bahwa pasokan bahan baku untuk industri biofuel tadi masih terkendala dengan produksi produksi kelapa sawit yang terkendala dengan bahan-bahan tanaman yang tidak baik bibitnya sebelumnya, khususnya pada perkebunan rakyat yang besarnya 52%. Jadi produksi untuk terus-menerus untuk bahan biofuel tadi itu terkendala dengan bahan baku, ya. Sementara ekspor dunia untuk meminta daripada bahan-bahan dari CPO itu sampai hari ini sangat meningkat dan semakin pesat. Dan paling teratas pada saat pandemi menjadi suatu devisa bagi Indonesia yang paling tertinggi, ya. Jadi kalau kita hitung prospeknya cukup baik, begitu juga di internasional. Apa yang diinginkan internasional kepada kelapa sawit? Kita harus memenuhi namanya Roundtable Sustainable Palm Oil. Jadi ketaatan kita menanam kelapa sawit, tapi kita harus ramah lingkungan. Bukan semata-mata kelapa sawit itu adalah potensi ekonominya saja yang dilihat, tapi potensi lingkungan. Karena lingkungan itu harus dijaga karena itu menjadi suatu warisan kepada anak dan cucu kita kemudian hari. Kasihan mereka kalau sustainable agriculture pada palm oil itu tidak dijaga. Nah, untuk keramahan lingkungan itulah yang diminta oleh pasar internasional agar Indonesia lebih aware, lebih bijak untuk mengelola perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan, yang ramah kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber biodiversity. Nah, itulah yang kita lihat pada saat ini yang harus kita jaga. Jadi prospeknya cukup, dan sampai hari ini dan ke depan sampai tahun 2050 mungkin dari sumber-sumber biofuel itu, sumber-sumber energi itu kita mencapai perekonomian
bisa tertinggi nomor 3 atau nomor 4 di dunia ke depannya. Terima kasih. Gitu ya. Ada pertanyaan atau belum ngerti, Desi? Cukup jelas, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Baik, Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Siti Kofifa. Kepada Siti Kofifa, dipersilakan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya mengenai permasalahan yang ada di industri kelapa sawit. Jika kita membuka industri kelapa sawit, Bu, pasti tidak didahului dengan permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan, Bu, baik internal maupun eksternal. Jadi kira-kira apa saja sih, Bu, permasalahan yang kita dapatkan jika kita membuka suatu industri, apalagi industri kelapa sawit di Indonesia, mau internal ataupun eksternal? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup bagus. Nah, saya terangkan dulu. Minyak kelapa sawit merupakan itu minyak yang paling fleksibel ya, di antara minyak nabati. Karena dapat diproses menjadi beragam produk ya, dengan titik leleh, konsistensi, dan sifat yang berbeda. Jadi budidaya serta pemrosesan kelapa sawit tidak begitu rumit ya. Kemudian dia merupakan sumber kehidupan bagi berjuta orang beserta keluarga di Indonesia. Namun kita harus taat ada yang namanya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu bersifat mandatori yang harus kita taati bersama, baik petani kecil maupun perusahaan-perusahaan besar. Nah, pada hakikatnya kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya bersaing ya, karena kita menguasai supply chain dari bahan baku hingga produk akhir, ya, di mana mengandung 87% komponennya domestik, itu daya saingnya. Keunggulan ini tidak dimiliki dari komoditas pertanian lain. Nah, begitu. Nah, itu kontroversialnya. Nah, prestasi ini tentu sebuah pencapaian yang sangat membanggakan ya. Nah, gitu. Di tengah berbagai kampanye negatif yang selalu membayangi, sawit sering menghadapi banyak tantangan namanya kampanye hitam. Kampanye hitam internasional itu terhadap minyak sawit. Tetapi isu ini harus kita maknai secara lebih luas karena sesungguhnya kita berada dalam tatanan persaingan ekonomi minyak nabati global, ya. Seperti tadi itu sustainable palm oil. Nah, isu-isu lain juga sering digunakan mengemuka ya dengan permasalahan gizi, kesehatan, sosial, pembangunan pedesaan, lingkungan, dan keberlanjutannya itu juga sering disorot ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga walaupun kontroversi itu harus kita hadapi ya. Dan ada lagi faktor internal ya dari kelemahan-kelemahan yang bisa kita lihat juga harus kita amati juga hubungan yang baik antara karyawan itu internal ya, hubungan karyawan dengan perusahaan-perusahaan ya, apakah mereka sejahtera, apakah mereka mendapat manfaatnya dari masyarakat sekitarnya dapat manfaat ya. Kemudian kualitas hasil CPO itu harus dipertahankan ya. Kemudian pembangunan pabrik ya, itu harus CPO dan kernel itu harus benar-benar ditingkatkan bagaimana healthy, kebersihannya dan lain-lain. Kemudian ada lagi internalnya itu penambahan areal tanaman kelapa sawit ini sekarang moratorium tidak bisa kita ekspansi lahan, tapi kita harus intensifikasi lahan untuk meningkatkan produk ya, tidak boleh dilebarkan tapi yang ada harus menerus diintensifikasi untuk produk ya gitu. Kemudian kesejahteraan karyawan. Maaf Bu, suara Ibu nggak kedengaran Bu.
Suara Ibu masih kedengaran? Sudah, Bu. Halo? Iya. 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 Nah, internalnya itu juga terus pabrik ya, lokasi pabrik. Nah, itu juga itu internal yang terus diperhitungkan apakah lokasi pabrik berdekatan dengan masyarakat setempat. Biasanya itu 30 km dari lokasi itu harus diperhitungkan sehingga petani-petani itu bisa membawa kelapa sawitnya ke PKS yang terdekat. Udah itu apalagi kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian ya, itu yang harus ditingkatkan lagi. Kenapa itu penting sekali ya, kerjasama. Kadang-kadang ada kelemahan ya, yang kita lihat dari perusahaan itu, kadang pabriknya pengolahannya kurang efektif dan efisien, kemudian kurang tersedianya bahan baku sehingga kinerja pabrik pengolahan tidak optimal. Kemudian ada banyak perkebunan itu atau perkebunan rakyat juga yang khususnya di internal itu perkebunannya dibuka tapi lahannya lahan kelas S3. Jadi banyak sekali investasi harus diletakkan di situ karena tanahnya lahan S3. Ya. Lalu ini yang penting, pemanfaatan limbah hasil industri yang belum maksimal. Ya, itu termasuk sustainable, harus diperhatikan dan terus-menerus teknologinya diupdate, ya. Lalu internalnya kurang disiplinnya tenaga kerja. Ya, itu termasuk juga kedisiplinan. Lalu kurangnya komunikasi pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar atau petani-petani plasma. Itu juga mengganggu kinerja daripada industri-industri kelapa sawit. Nah, kalau di pihak luar itu ada namanya pajak ekspor, ya. Pajak ekspor itu juga kalau bisa diturunkan, ya. Dan itu memang permintaan CPO dalam dan luar negeri kalau bisa meningkat. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar juga diperhitungkan dalam ekspor, itu dari eksternal ya. Baru penemuan baru ya, dan pemanfaatan minyak sawit ini nggak harus CPO aja tapi lebih lagi ke fraksi-fraksi yang lain, oleh kimia yang lain juga. Kemudian minyak sawit harus ramah lingkungan, itu dari luar. Karena kita nanam sawit tidak ramah lingkungan itu tidak baik. Kemudian dituntut juga adanya kalau bisa adanya teknik budidaya baru ya, yang untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian apalagi produk kelapa sawit harus dipertahankan kualitasnya, yaitu healthy ya, healthy itu artinya tidak memakai pestisida yang berlebihan, hasil CPO yang bersih ya, kemudian asam lemak berbasis sedikit ya, kadar kotorannya yang sedikit, itu juga termasuk mempengaruhi produk-produk CPO yang di luar bisa diterima atau tidak, seperti itu. Oke. Ya. Untuk yang terakhir, Bu, pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh Andika. Kepada Andika, silakan. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya mengenai prospek dan permasalahan industri kelapa sawit. Yeah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwasanya dalam industri kelapa sawit itu masih terjadi banyaknya masalah ataupun kontroversial di lapangan ataupun di dalam industri tersebut. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Bu cara mengatasi permasalahan yang terjadi di industri kelapa sawit tersebut, Bu? Terus bagaimana cara mengembangkan prospek industri kelapa sawit ini yang baik dan benar di kedepannya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, ini satu mata rantai yang tidak bisa lepas ya. Jadi makanya kita dari awal sudah belajar, dari awal sampai nanti yang terakhir pertemuan kita kuliah, mulai dari mengenal yang namanya bahan tanaman yang benar-benar mendukung
produk kita sampai 25 tahun ke depan. Jadi mengenal kecambah itu apa, mengenal bibit sawit itu apa, makanya kita praktikum, ya, mengenal tata kelolanya. Jadi di dalam industri kelapa sawit dan perkebunan sekecil apapun, tata kelola itu penting sekali, Andika, ya, tata kelola. Tata kelola itu membutuhkan satu prosedur yang jelimet, rinci dan detail. Bagaimana kita mengelola mulai dari teknologi budidayanya yang praktis, ya. Jadi ada namanya teknologi budidaya yang praktis itu, begitu juga manajemennya, ya. Dan memang kalau kita lihat keanekaragaman hayati ini sering menjadi anomali dari pembukaan lahan yang baru, ya. Sementara rakyat Indonesia ingin juga memiliki produktivitas atau memiliki produksi kelapa sawit dengan didukung ekspansi kelapa sawit. Namun di satu sisi kita harus menjaga yang namanya biodiversity, ya. Ada disebut di dunia bahwa Indonesia adalah mega biodiversity. Jadi ada tata kelola yang harus kita patuhi sehingga kita tidak dikatakan Indonesia hanya hidup di dunianya tersendiri, karena kita hidup di dalam bumi yang sama dengan bangsa-bangsa negara lain, dan akhirnya mereka melihat Indonesia adalah adidaya karbon, ya. Jadi Indonesia itu sekarang menjadi paru-paru dunia, Andika. Jadi kita harus melihat bahwa kita bukan hidup sendiri, tetapi ternyata negara-negara lain juga membutuhkan hutan daripada Indonesia. Kalau kita terus-menerus ekspansi membuka hutan seronok kemana-mana, tidak dibatasi, kita menjadi perabah hutan yang dikatakan tidak ramah lingkungan. Jadi memang tugas kita, Andika, bagaimana caranya teknologi-teknologi apa yang dengan luasan tanah yang atas tetapi mendapatkan suatu produksi yang maksimal. Nah, itulah gunanya Andika nanti belajar dan terus-menerus untuk membenahi bagaimana caranya generasi berikutnya untuk menyelamatkan kekayaan hayati tetapi mendapatkan produksi TBS yang terbaik, ya. Mungkin kalau Desi menjadi seorang juga menjadi penemu ketahanan varietas terhadap Ganoderma, Angelica juga bisa mengelola bagaimana CPU yang terbaik, tidak mengandung asam lemak yang bagus, bagaimana cara ekspor, bagaimana bekerja sama dengan dunia-dunia luar. Nah, ini yang penting. Jadi, mahasiswa sekarang ini dituntut untuk membuka diri kepada global supaya menuntut apa yang diinginkan gitu. Dan jangan lupa, Andika, kita bukan hidup sendiri di satu negara Indonesia, tetapi kita hidup bersama di bumi. Jadi yang paling penting, bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di industri kelapa sawit, yang paling penting adalah saat ini adalah yang mandatori kita menaati bagaimana membuat kelapa sawit yang ramah lingkungan, bagaimana menghasilkan produk kelapa sawit yang ramah lingkungan, bagaimana kita menghasilkan CPO dan PKO yang bersih, tetapi lingkungan kita tetap terjaga biodiversity-nya. Nah, manajemen dan teknologi ini adalah tugas kita bersama dan tugas anak-anak muda ke depan untuk memikirkannya. Jadi permasalahan di dalam industri itu selalu ada sesuai dengan perkembangan zaman, tapi yang kita harus membuat bagaimana konsep perkebunan sawit yang ternyata bisa menjaga keanekaragaman hayati, tetapi kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari produk tersebut. Nah, ini yang menjadi satu ini tidak tolak belakang, sebenarnya ini paralel. Tetapi ini membutuhkan satu pemikiran, penemuan, inovasi, dan teknologi-teknologi yang terbaru bagaimana untuk mendapatkan itu. Jadi seperti itu cara mengatasinya dan apa yang kita hadapi. Gitu, Andika. Oke, Andika. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sangat jelas penjelasan dari Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Mungkin Cukup? Dari saya sendiri, Ya. saya ingin bertanya, apakah
untuk 5 tahun ke depan gitu kan Bu. Industri kelapa sawit ini tetap menjadi industri yang menjanjikan. Menurut Ibu bagaimana? Ya, sangat menjanjikan karena dia tidak tergantikan dengan minyak-minyak nabati yang lain yang sangat terbatas produknya, ya, gitu. Dan minyak nabati itu kan ada yang paling terbesar itu ada 4 ya, tapi yang paling terbesar itu adalah kelapa sawit. Ya, jadi sangat menjanjikan dan tidak tergantikan ya, dan tidak bisa tumbuh di DKI. Dan ingat kalian generasi Z yang generasi teknologi, makanya praktikumnya itu Ibu antara lapangan dan apa dengan kita memakai memakai aplikasi-aplikasi dan cara pendataan yang menggunakan digital teknologi. Antara kombinasi itu adalah generasinya Z kalian. Semoga kalian lebih bersemangat lagi ya. Oke. Cukup? Cukup Bu, cukup jelas yang sudah Ibu sampaikan untuk Iya. penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih Bu. Maaf jika ada salah kata pengucapan yang sudah menyakiti hati Ibu. Terima Nggak kasih deh. Pak. Nggak ada. Malah Terima kasih senang. ya, Bu. Iya. Terima kasih waktunya juga. Iya. Bu. Iya. Maaf kamu mengganggu waktunya ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, makasih. Kita foto lagi dong yang kayak gini ya. Boleh Bu. Ya, Desi. Yuk, 1, 2. Pipa yang ngambil Bu. Pipa Bu. Iya. Desi yang ambil dong, Desi. Desi yang ambil. Yuk. Bisa Desi ambil ya. Yuk, 1, 2, 3 Desi. Oke. Oke, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 3 ingin melakukan podcast mengenai prospek dan permasalahan kelapa sawit. Di mana kami sendiri sedang berada di salah satu CIPI yang bernama CIPI Putra Agung dengan Bapak Abdi Hidayat sebagai penanggung jawab pembibitan ini. Nah, di sini kami akan mulai wawancara dengan Bapak ini mengenai prospek dan permasalahan yang ada dalam industri sawit ini sendiri. Pertama Pak, mengapa Bapak tertarik dalam industri kelapa sawit tersebut? Atau membuat industri kelapa sawit ini dia bisa menghasilkan satu produk yang bermacam-macam kita butuhkan. Pada dasarnya masa sekarang ini kita akan menggalakkan satu biodiesel ya kan, biodiesel. Dan kelapa sawit ini bisa berkesinambungan. Apa yang dikatakan dari SISPO ya. SISPO adalah Sekretariat Industri Indonesia Sustainable Palm Oil. Di situ dia berkesinambungan. Jadi di dalam pendidikan ini kita menjaga suatu lingkungan yang bersih, baik itu dari segi tanaman, dari segi budaya yang kita tanamkan, baik itu dari pekerja maupun dari lingkungan. Jadi semua itu berkaitan. Pak, saya ingin bertanya Pak, apakah dalam perindustrian pembibitan kelapa sawit ini terdapat kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Pak? Iya. Untuk menghadapi pembibitan seperti ini banyak masalahnya. Ya, masalahnya ya, segi yang pertama dari segi perawatan yang utama. Dan yang kedua menghadapi hama yaitu dan kartel bisa jadi kita katakan dari ya. Jamur yang sedang kita hadapi adalah kulkularia. Kulkularia itu terbentuk daripada kelembapan tanah sehingga dia naik. Nah, sementara pembibitan ini membutuhkan satu banyak air, ya, maka dia banyak air dan dilarang juga seandainya ada tergenang air.
harus pas seimbang pas gitu ya Pak? seimbang. Pak, yang untuk hama tadi yang Bapak bilang itu hama seperti apa gitu Pak? Hamanya banyak kalau di sini ya, tapi alhamdulillah di sini kita tidak mengalami suatu kendala yang berat ya. Pada dasarnya belalang atau kumbang malam yang disebut dengan apoponia. Ya, serangannya pada daun pada dasarnya. Tapi kalau ulat, sejenis ulat ya bisa kendalikan secara bagus lah dengan aplikasi kita lakukan dalam 1 minggu sekali rutin. Biasanya apa Pak yang diaplikasikan gitu Pak untuk mengendalikan hama itu? Kita pakai pestisida. Jenisnya yang kita pakai adalah sepin ya, terus degis, pestisida. Gimana sih Pak gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit yang sebelum tadi Bapak sebutkan? Apoponia. Iya. Apoponia itu serangan pada saat peralihan senja. Peralihan senja sehingga apoponia tersebut timbul. Timbulnya apoponia tadi dia ibaratkan seperti Dracula. Apabila matahari masih terpancar sinarnya, dia nggak akan keluar. Maka aplikasi yang benar dia pada saat peralihan senja, maka di situ kita melakukan aplikasi atau pencegahan di mana hama itu mulai keluar ya Pak? keluar. Oke. Terus Pak, kalau mengenai pengendaliannya itu dia secara intensif atau maksudnya kayak rutin nggak Pak, rutinitas? Rutinitasnya kita 5 hari sekali, pada dasarnya seminggu sekali interval dari ini. Jadi sifatnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau misalnya udah terkena gitu Pak, terus penyakitnya itu udah lumayan berat, itu biasanya diisolasikan atau Kita diisolasi atau gimana? karantina seperti ini, diisolasi. Itu adalah serangan jamur, sehingga kita karantinakan atau kita isolasi dari yang lain supaya dia tidak menyebar. Nah itu aplikasinya, kalau yang biasa 1 minggu sekali itu 5 hari sekali, kita aplikasikan 3 hari sekali. Supaya dia lebih cepat pulih. Kan dari tahun 2020 sampai 2021 ini kan Pak kita terkena wabah ya Pak, namanya corona. Jadi apa sih Pak dampak dari COVID-19 ini dalam industri kelapa sawit ini sendiri? Kalau di dalam industri memang agak ada sedikit terhambat ya untuk penyaluran hanya itu aja. Tapi kalau dalam perawatan ya biasa, aktivitasnya biasa. Berarti hanya di distribusinya saja Pak yang Iya, di terhambat distribusinya. ya? Untuk pekerjaan para Kalau untuk karyawannya yang dalam perindustriannya itu Pak nggak ada masalah gitu untuk pekerjaannya? Nggak ada. Kebetulan karyawan kita dari desa-desa setempat, dari desa. Jadi mereka diawasi oleh ya, desa setempat. Ya bisa dikatakan vaksin itu terus dijalankan. Berarti di sini sudah vaksin semua Pak? Udah, alhamdulillah udah. Sesuai. Dari antara karyawannya berarti tidak ada yang pernah terkena gitu Pak? Ya gejala-gejala pada saat itu ada, tinggal lagi terus Isolasi gitu. itu isolasi. Ya tuh cuman ya nggak begitu inilah. Terdampak sekali gitu Pak. Sampai ini kan perkembangan industri kelapa sawit kan udah mendunia gitu kan Pak. Itu bagaimana gitu Pak langkah-langkah awalnya makanya industri kelapa sawit ini menjadi mendunia gitu, cara-caranya gitu? Cara-cara kalau untuk yang mendunianya kan itu dari pemerintah, karena dia menggalakkan akan adanya biodiesel ya, biodiesel. Bahkan yang selama ini kita pakai bio berapa ya, ya biosolar. Biodiesel kan biosolar, dia kan akan pakai biodiesel kan ada 2 berapa Kurang tahu. cari jadi yang akan dikejar pemerintah itu bio yang terakhir, yaitu yang menggunakan murni dari kelapa sawit sebagai bahan bakar juga Pak, saya dengar ya itulah yang bio tadi. Jadi kedepannya ada kemungkinan kendaraan kita memakai biodiesel. Bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai
praktik tersebut Pak? Apakah ada menurut Bapak dari sisi Bapak sendiri, pendapat Bapak sendiri, apakah ada kekurangan baik kelebihan yang ditimbulkan nanti Pak? Gimana menurut Bapak? Kalau yang namanya sifatnya baharu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Pasti ada. Bisa Bapak apa gitu Pak? Bisa Bapak jabarkan. Kasih contoh satu gitu Pak, kelemahan. Satu, ya. Kelebihan kita tidak akan menggunakan atau mengekspor minyak lagi mungkin dari luar. Kalau memang kebutuhan biodiesel itu mencapai se-Indonesia, katakan se-Indonesia saja. Nasional. Jadi kelemahannya mungkin dari mungkin kita juga tidak tahu karena kita bukan orang teknik. Mungkin kelemahannya pada bahan-bahan atau yang ada di motor kita nantinya. Nah, itu kan kita belum pernah kan. Sementara ini kan diciptakan hanya dengan bahan premium. Nah, jadi maksud Bapak lebih ke teknologinya gitu Pak? Iya, ke teknologinya itu mungkin ada kendala nantinya. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak perkembangan perindustrian kelapa sawit ini di daerah Medan aja Pak? Di daerah Medan ya alhamdulillah, karena saya juga lepasan dari Lonsum. Ya, bisa dikatakan produk sawit ini masih yang utama dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain seperti karet karet, kopi, ini masih yang utama. Sekarang juga harganya pun lagi naik kan. Jadi kalau dibilang tak ada perusahaan yang nggak untung, kan. Makanya pemerintah mengembangkan banyak tanaman sawit ini dengan bantuan-bantuan yang dengan pemerintah yang diatasnamakan PSR. PSR itulah Permajaan Sawit Rakyat. Kalau untuk kriteria dalam prospek tenaga kerja di sini kayak mana Pak? Luar tenaga kerjanya gitu. Ya, kalau kita lapangan pekerjaan membantu masyarakat. Sangat membantu masyarakat. Kriterianya kayak mana begitu Pak? Mungkin ada bagian pembibitan yang kayak gini atau bagian pupuk? Kita enggak. Kalau kita di sini kita kader, mereka itu harus tahu semua. Apapun jenis pekerjaannya harus terampil. Multifungsi. Jadi nggak ada yang miram-miram, nggak ada. Ya. Menurut Bapak sebenarnya industri kelapa sawit ini dapat nggak Pak? Berpotensi nggak merusak lingkungan gitu Pak? Dengan apa yang saya Bapak terangkan tadi, yang penting di dalam pengolahan. Kalau di dalam pembibitan, di dalam nursery lah pada dasarnya, di sini tidak ada yang namanya merusak lingkungan. Tapi kalau di dalam pengolahan, ya kita bisa jadi kita bisa bayangkan limbahnya itu gimana, ya kan. Jadi kan itu perlu diawasi secara ini supaya tidak merusak lingkungan. Makanya di penanaman sawit ini harus ada yang namanya ISPO, ya kan, sebagai pengamat kan. Indonesia Sustainable One Pilot Oil, ya kan. Itu tergabung dari pengawasan lingkungan seluruh Indonesia ya. Mungkin dari teman yang lain ada pertanyaan yang lain? Ya, Kalau menurut saya Pak, bagaimanakah saran atau pendapat Bapak supaya bagi para pengusaha muda sawit ini supaya bisa mengembangkan atau membuka lahan sawit sendiri semaju yang ada di sini Pak? Sarannya Pak? Caranya yang pertama sebenarnya ya masalah lahan ya kan, yang banyak bermasalah masalah lahan ya. Lahan yang namanya pengusaha atau perkebunan, mereka kan setidak-tidaknya harus membuka sekitar 1000 hektar supaya satu menyerap tenaga kerja, yang keduanya ya bisa menghasilkan suatu hasilnya maksimal. Kalau hanya sekitar puluhan hektar itu namanya kan petani. Terus
terus Pak, menurut pendapat Bapak nih, apakah untuk 5 tahun ke depan perindustrian kelapa sawit ini tetap menjadi bisnis yang menjanjikan itu bagi dunia? Insya Allah, mudah-mudahan pengharapan dari petani ya dari kita juga semua, ya kan? Kenapa masa ini kita digalakkan untuk menanam sawit? Ya kedepannya pemerintah punya satu tujuan. Apa tujuan kedepannya? Itu sudah dirancang, sudah direncanakan. Sehingga kita tidak sembarangan kan. Jadi kan di samping banyaknya keuntungan dari industri kelapa sawit ini Pak, pasti ada permasalahan ya Pak dihadapi untuk berkembangnya. Apa saja gitu Pak kira-kira beberapa permasalahan yang Bapak hadapi gitu dengan tim? Kalau kita di sini kita sifatnya kan merawat, membesarkan pada dasarnya dan menghasilkan bibitnya maksimal. Kalau untuk di lingkungan misalkan di apa penjualan secara ini ya, kita ada timnya tersendiri Untuk distribusinya. Jadi kita di sini hanya untuk membesarkan atau merawat. Karena di sini ya nursery untuk menghasilkan bibitnya maksimal itu aja lah gitu ya. Perawatan. Berarti tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi. Tidak banyak. Kemudian kan Pak, Bapak ini sebagai Penanggung jawab? penanggung jawab di sini, gimana gitu cara Bapak untuk bibit-bibit di sini menjadi unggul gitu, Bisa digunakan dalam perindustrian kelapa sawit ini, bisa dipakai gitu. Kita kan ada yang namanya kontrak terhadap operasi-operasi yang ada di luar, di Sedang pada dasarnya, baik itu tetap ke Jambi maupun ke daerah-daerah lain untuk Aceh ya. Kita punya satu kontraknya itu misalkan kita tanam permukaan hanya sekian puluh juta, itulah yang harus kita penuhi. Jadi mendistribusikan itu kita sudah ada kontrak terlebih dahulu. Berarti kira-kira semua bibit yang ada di sini sudah ada yang klaim Pak? Sudah ada yang klaim. Jadi kita tidak menunggu siapa yang mau beli. Berarti yang mau beli yang menunggu. Boleh tahu Pak kira-kira ada berapa banyak pembibitan yang ada di sini? Yang kita awasi kita ada 12 divisi. Bapak di sini memang posisi sebagai pengawas. Mandor sini, cuman Bapak apabila di divisi lain ada permasalahan, Bapak terjun ke lokasi. Kira-kira ada berapa banyak Pak yang ada di sini semua Pak? Kalau kita di sini ada sekitar 150 lebih ini satu lokasi. Berapa hektar ini Pak? Ini ada 12 hektar, cuman yang kosong yang masih belum terisi adalah sekitar 3 hektar. Itu juga mau ditanam. Itu akan kedepannya akan ditanam. Jadi kita pergunakan lahan tersebut supaya mungkin. Kalau saya sih Pak, ini ada satu lagi pertanyaan, itu gimana saran Bapak agar perkembangan perindustrian kelapa ini tetap maju gitu Pak? Apa yang Bapak lakukan Bapak sendiri? Dari Bapak Kalau sendiri? pribadi saya ya bagaimana untuk menghasilkan satu tanaman yang maksimal yang betul-betul bisa diproduksi atau dipakai oleh para petani ini dengan sebaik mungkin. Jadi bagaimana kita menghasilkan ya terutamanya dari kecambah. Kita tidak menghasilkan kecambah di sini. Kita ambil kecambah dari daerah-daerah yang menghasilkan kecambah. Jadi saya rasa kalau dari benihnya, kalau benih itu bagus, kita rawat bagus, ya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang bagus. Karena nursery itu kan awal dari segalanya. Ya kan? Jadi untuk pembibitan di sini Pak pakai yang mana Pak? Kan ada berapa? Ada yang satu kali? Single stick dengan double stick. Iya Pak. Kita di sini pakai double stick atau dikatakan juga dengan 2 tahap. Ya, 2 tahap dari per 3 bulannya kita pindahkan ke main nursery. Ya kan dari nursery ke main nursery. Kita pakai double stick. Untuk yang pre-nursery sendiri kan biasanya di sebelah mana? Pre-nursery kita tidak ada produk di sini. Kita ada di satu tempat. Jadi ini main nursery. Ini main nursery semua.
pemindahan main nursery ke sini semua gitu. Iya. Umur berapa Pak kalau boleh tahu di Kalau pemindahan berdasarkan ini kita umur 2 hingga sampai 3 bulan. Nah, kalau lebih bisa menghasilkan dampak yang kurang bagus ya. Biasanya 2 hingga sampai 3 bulan itu ditransfer ke main nursery. Jadi untuk bibit yang kriterianya kira-kira bisa langsung ditanam gitu Pak. Bagaimana Pak yang bagus itu Pak kriterianya kira-kira menurut Bapak sendiri? Satu cukup umur, ketinggian minimal dari PSR itu ya sekitar 90 hingga 100 nah, ya. Dan pelepah yang bagus, yang daun bagus ya, tidak bercak, itulah yang bisa ditanam ke lapangan. Untuk diameternya sendiri tidak terlalu Pak. Diameter ketinggian. diameter tanaman? Tanaman ya kadang diukur juga. Kadang ada petani yang hanya menginginkan yang penting tingginya 100. Jadi Dan terlihat gemuk saja gitu ya Pak. makanya kita buat jarak spasi seperti ini, jarak penjarangan ya, penjarangan. Untuk jaraknya sendiri ini kira-kira berapa sentimeter Pak? Kalau di ini sekitar antara dari batang ke titik tanam ini dia 50. Terus kan Pak, kami kan ini masalah industri juga kan Pak. Itu apa selain minyak Pak, kelapa sawit ini selain minyak sama biodiesel itu kelapa sawit ini menjadi apa gitu di bidang kehidupan yang lain gitu Pak? Banyak ya. Kalau di ini kan banyak seperti dia di kisaran ada apa PT Bakri apa ya? Itu dia Ada sebuah PT lah Pak. produknya dia dari mulai minyak kelapa ya bijinya, minyak kulitnya CPO yang masukkan CPO, dan bisa dibuat sabun maupun ada produk-produk yang lainnya. Jadi banyak yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Berarti banyak sekali prospek Banyak. Pak. Berarti untuk kendalanya sendiri tidak terlalu banyak Pak. Kendalanya ya tidak terlalu banyak kalau kita di pembibitan. Kalau di lapangan ya lain cerita ya. Cukup pertanyaan untuk Bapak ini. Cukup. Baik, sekian wawancara dan podcast dari kelompok 3 yang dapat kami tanyakan, kami ajukan mengenai pembibitan di main nursery Sipi Putra Agung ini. Jika ada salah kata maupun ucapan, tindakan, perilaku selama video ini berlangsung, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dadah.